Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama dan memulai hari dengan sukacita dan kekuatan darinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas anugerah pagi yang Engkau berikan. Terima kasih karena Engkau setia, kasih-Mu tak berkesudahan, dan setiap pagi rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, merindukan tuntunan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara dengan jelas melalui setiap kata yang akan kami renungkan. Singkirkanlah setiap gangguan dan bukakan hati kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, tema renungan kita pagi ini yaitu kerjakanlah walaupun hanya satu. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Saya akan membacakan inti dari perumpamaan ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia pun segera berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankannya dan memperoleh 5 talenta lagi. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan memperoleh 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta lagi. Katanya, "Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh 5 talenta lagi." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah juga hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan yang percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh 2 talenta lagi." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, katanya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah seorang yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta yang 1 itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang talenta ini mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana kita seharusnya hidup dan mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
Tuan dalam perumpamaan ini adalah gambaran Tuhan dan hamba-hambanya adalah kita. Talenta melambangkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti karunia rohani, bakat, waktu, harta, kesempatan, bahkan pengaruh yang kita miliki. 3 hamba menerima talenta yang berbeda. Yang satu diberi 5, yang satu diberi 2, dan yang satu diberi 1. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membagikan berkat-Nya secara sama rata, tetapi Ia memberikannya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tuhan tahu persis kemampuan kita. Dia tidak akan pernah memberikan beban yang melebihi kekuatan kita. 2 hamba yang pertama yang menerima 5 dan 2 talenta segera pergi menjalankannya dan memperoleh keuntungan ganda. Mereka tidak menunda, tidak mengeluh, dan tidak membandingkan diri dengan hamba yang lain. Mereka fokus pada apa yang ada di tangan mereka dan mengelolanya dengan baik. Hasilnya, mereka dipuji oleh tuannya sebagai hamba yang baik dan setia, dan diberi tanggung jawab yang lebih besar serta masuk dalam kebahagiaan tuannya. Namun hamba yang menerima 1 talenta bertindak berbeda. Dia tidak menjalankannya, dia tidak mencoba melipat gandakannya, sebaliknya, dia pergi menggali lubang dan menyembunyikan talenta itu. Ketika tuannya kembali, ia memberikan alasan yang menakutkan. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah seorang yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Apa yang bisa kita pelajari dari hamba yang satu ini? Yang pertama, rasa takut yang melumpuhkan. Hamba ini dilumpuhkan oleh ketakutan. Dia takut gagal, takut tuannya kejam, takut mengambil risiko. Ketakutan seringkali menjadi penghalang terbesar kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Padahal firman Tuhan berulang kali mengatakan jangan takut. Yang kedua, pemahaman yang salah tentang tuannya. Dia memiliki gambaran yang salah tentang tuannya. Dia melihat tuannya sebagai sosok yang kejam dan penuntut. Padahal tuannya adalah pemberi yang murah hati dan adil. Seringkali pandangan kita yang salah tentang Tuhan bisa membuat kita tidak berani melangkah atau tidak berani melakukan apapun baginya. Yang ketiga, kemalasan atau ketidakpedulian. Di balik ketakutan itu mungkin ada kemalasan atau ketidakpedulian. Dia tidak mau bersusah payah. Dia merasa 1 talenta terlalu kecil untuk dikerjakan. Ini membawa kita pada inti tema kita, yaitu kerjakanlah walaupun hanya 1. Tuhan tidak menuntut kita untuk menghasilkan 5 atau 2 talenta jika kita hanya memiliki 1. Yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan dan inisiatif kita untuk mengelola apapun yang Dia berikan. Bahkan 1 talenta pun jika dikerjakan dengan setia bisa menghasilkan keuntungan. Tuannya sendiri berkata, "Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Artinya, ada cara yang sangat sederhana untuk mengelola 1 talenta itu, yaitu dengan menyerahkannya kepada orang yang menjalankan uang agar menghasilkan bunga. Ini menunjukkan bahwa langkah kecil pun dihargai oleh Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita miliki terlalu sedikit, terlalu kecil, atau bahkan tidak berarti. Kita mungkin membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya memiliki lebih banyak talenta, lebih banyak kesempatan, atau lebih banyak pengaruh. Kita mungkin berpikir, apa gunanya saya dengan karunia yang cuma 1 ini? Atau apa yang bisa saya lakukan hanya dengan sedikit waktu atau uang yang saya miliki? Namun firman Tuhan melalui perumpamaan ini menegaskan bahwa Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi kesetiaan dan semangat kita untuk mengelolanya. Jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Lalu bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kenali talenta kita. Pertama, luangkan waktu untuk mengenali apa talenta, karunia, dan berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kita.
Mungkin Anda pandai berbicara, pandai memasak, mahir menulis, memiliki hati yang peduli, memiliki kemampuan mengorganisir, atau bahkan hanya memiliki sedikit waktu luang. Setiap orang memiliki sesuatu. Yang kedua, jangan membandingkan diri. Jangan pernah membandingkan talenta Anda dengan talenta orang lain. Tuhan memberikan kepada setiap orang sesuai kesanggupannya. Fokuslah pada apa yang Anda miliki. Yang ketiga, berani memulai sekecil apapun. Ini poin penting dari tema kita, yaitu jangan menunda, jangan takut, dan jangan meremehkan apa yang Anda miliki, sekalipun itu cuma satu. Jika Anda memiliki karunia untuk mendorong orang lain, cukup kirimkan satu pesan penyemangat hari ini. Jika Anda memiliki sedikit uang, gunakan untuk membantu seseorang yang membutuhkan, sekecil apapun itu. Jika Anda memiliki sedikit waktu, gunakan 15 menit untuk berdoa bagi orang lain. Jika Anda memiliki kemampuan melayani, mulailah dengan satu tugas kecil di gereja atau komunitas Anda. Jika Anda memiliki sedikit pengetahuan tentang Alkitab, bagikan satu ayat yang menguatkan kepada teman atau keluarga. Yang keempat, atasi ketakutan dan kemalasan. Identifikasi apa yang membuat Anda ragu atau menunda. Apakah itu ketakutan atau kegagalan, ketidakpastian, atau cuma kemalasan? Ingatlah, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesetiaan. Dia akan menyertai setiap langkah iman Anda. Yang kelima, bersedia untuk bertumbuh. Ketika kita memulai dengan satu dan melakukannya dengan setia, Tuhan akan melihat itu. Dia akan memberikan hikmat, kesempatan, dan bahkan talenta tambahan agar kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi bagi kerajaan-Nya. Ingatlah kisah 5 roti dan 2 ikan. Di tangan anak kecil itu hanya sedikit, tetapi ketika diserahkan kepada Yesus, itu bisa memberi makan ribuan orang dan bahkan menyisakan banyak. Yang kecil di tangan kita, jika diserahkan dan dikerjakan bagi Tuhan, bisa menjadi luar biasa besar di tangannya. Jadi, saudara-saudari, pagi ini marilah kita berkomitmen untuk tidak menjadi seperti hamba yang menyembunyikan talentanya. Mari kita identifikasi satu talenta atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kerjakanlah itu dengan setia. Sekecil apapun itu, percayalah, Tuhan akan memberkati usaha dan kesetiaan kita. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa pagi ini. Terima kasih, Engkau mengingatkan kami bahwa setiap dari kami telah Engkau percayakan sesuatu, baik itu banyak atau hanya satu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami sering meremehkan berkat-Mu, jika kami takut, malas, atau bahkan iri dengan apa yang orang lain miliki. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengenali talenta dan kesempatan yang ada di tangan kami. Berikan kami keberanian untuk memulai, untuk tidak menunda, dan untuk mengerjakannya dengan setia. Bahkan jika itu terlihat kecil dan tidak signifikan di mata kami. Kami percaya Engkau akan memakai yang kecil itu menjadi besar bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami untuk menjadi hamba yang baik dan setia, yang kelak akan masuk dalam kebahagiaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari terkasih yang sudah bergabung dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal dan kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hari ini. Selamat menjalani hari ini, dan ingatlah, Tuhan menyertai setiap langkahmu. Jangan takut, jangan menyerah, dan kerjakanlah walaupun hanya satu yang bisa kamu lakukan hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kasih Kristus memancar melalui hidupmu. Sampai jumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.